Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina haza ila yaumin nahdah wa ba'du ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak sahibal fadilah abina wa murabbi ruhina, guru agung kita Sayyidi Syekh Pangarsa Ba'aus radhiyallahu anhu wa qaddasallahu sirrah wa usulihi wa furu'ihi wa ahli silsilatih wal ahizina anhu kullu syai'in lillahi fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shahibal fadilah, pengarsa Abah Jagat yang alhamdulillah bisa bersama-sama kita di sini. Saya nanti tidak lama-lama, biar ada pengarsa Abah Jagat, kita dapat ilmu dari beliau juga. Ada Kiai Johnson, Mahmud Johnson, Wakil Talkin Pengarsa Abah, juga para wakil talkin lainnya yang mungkin tidak terlihat. Ikhwan, akhwat, para pecinta kesucian jiwa, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Sirna Rasa. Kita saat ini sudah ada di Al-Asrul Awahir, 10 yang terakhir min syahri Rajabah, dari bulan Rajab 1443 Hijriah, atau Al-Asrul Awahir min Ramadan Sab'ah, 10 hari yang terakhir dari Ramadan ke-7 tahun ke-3 Sirna Rasa. Kita semua sudah mengetahui bahwa ada amalia yang kita lakukan pada 10 terakhir pada bulan Rajab atau pada setiap bulan Hijriah, yaitu sholat syukur Lailatul Qadar. Dahulu sholat ini namanya sholat Lailatul Qadar saja namanya, yang dilaksanakan 1 tahun 1 kali, yaitu pada bulan suci Ramadan, tanggal 21 Ramadan sampai terakhir. Lalu Guru Agung memaklumatkan sholat Lailatul Qadar ini ditambahkan namanya menjadi sholat syukur Lailatul Qadar. Kemudian beliau juga memaklumatkan kembali bahwa sholat syukur Lailatul Qadar ini tidak hanya dilakukan setiap 1 kali 1 bulan dalam 1 tahun saja, yaitu bulan Ramadan, tapi terus dilakukan selama 1 bulan di setiap bulan-bulan yang ada. Artinya ketika sudah menjadikan setiap bulan menjadi Ramadan, maka alhamdulillah sampai malam ini, sampai hari ini, kita semua melakukan sholat syukur Lailatul Qadar mulai tanggal 20 atau 21 di setiap bulannya. Sholat syukur Lailatul Qadar ini diamalkan dengan membaca setiap rokaatnya surah At-Takasur, Al-Hakumut Takasur 1 kali, dan surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali di setiap rokaatnya, sebanyak 2 rokaat. Saya mau mencicil sedikit mengenai apa rahasia, apa hikmah di balik pemilihan surah At-Takasur dan surah Al-Ikhlas dalam pelaksanaan sholat syukur Lailatul Qadar ini. Saya ingin mencicil ini, mencari hikmah-hikmah, mengambil hikmah-hikmah yang ada di balik semua ini, karena tidak mungkin amaliyah yang disampaikan oleh Guru Agung tidak ada hikmah yang ada di baliknya. Yang pertama, surah dalam Al-Quran yang menjadi implementasi dari wujud syukur adalah surah At-Takasur. Ini seperti sabda baginda Nabi dalam kitab Bustanul Wa'izin an Zainab binti Jahas, dari sahabat Zainab binti Jahas radhiyallahu anha. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qol, bahwasanya Nabi pernah bersabda, iza qara al-qari'u, jika seseorang membaca Al-Hakumut Takasur, yaitu surah At-Takasur,
Siapa orang yang membaca surah At-Takasur, yud'a fi malakutis samawati mu'addis sukrilillah. Maka dia di kerajaan langit, di penduduk langit, akan dipanggil dengan nama panggilan mu'addis sukrilillah. Orang yang melaksanakan syukur kepada Allah. Ini hadisnya. Yang kedua, mendapatkan satu Lailatul Qadar, seperti kita sudah mengerti semua, itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam Quran dikatakan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Sedangkan membaca satu kali surah At-Takasur itu senilai membaca 1000 ayat Al-Quran. Seperti dalam sabda baginda Nabi dalam sebuah kitab Ad-Durrul Mansur an Ibni Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi bersabda, ala yastati'u ahadukum ayyaqra'a alfa ayati kullayum, siapakah di antara kalian yang bisa membaca setiap malam 1000 ayat? Siapa? Nabi bertanya kepada sahabat. Qalu, maka sahabat bertanya lagi, wa may yastati ayyaqra'a alfa ayah. Siapa Nabi yang bisa, yang mampu membaca 1000 ayat setiap malam? Qala, maka baginda Nabi bersabda, amma yastati'u ahadukum ayyaqra'a alhaakumut takasur. Orang yang mampu membaca 1000 ayat dalam satu malam adalah orang yang membaca surah Al-Hakumut Takasur, karena Allah berikan kepadanya pahala bacaan 1000 ayat. Dan ini menunjukkan bahwa satu kali membaca surah At-Takasur itu nilainya sama seperti membaca 1000 ayat. Yang ketiga, surah At-Takasur terdiri dari 8 ayat. Hitung sendiri kalau nggak percaya. Al-Hakumut Takasur sampai terakhir. Itu 8 ayat. Ada 8 ayat. 8 ayat ini menjadi wakil dari 8 huruf yang terdapat di dalam zikir khafi. Kenapa? Karena nama Allah terdiri dari 4 huruf. Allah itu terdiri dari 4 huruf. Alif, lam, ha. Kita baca ini 2 kali dalam satu ketukan. Maka jumlahnya adalah 8 huruf. Jadi 4 ditambah 4, kan Allah nilainya hurufnya ada 4. Kita baca 2 kali, berarti ada 8. 8 ayat yang menjadi representasi dari 8 huruf dalam zikir khafi ini. Jadi 8 ayat dalam surah Al-Hakumut Takasur itu adalah representasi dari 8 huruf yang ada dalam zikir khafi. Nah, yang keempat, hikmah yang keempat nih. Surah Al-Ikhlas itu terdiri dari 4 ayat. Surah ini dibaca sebanyak 3 kali dalam pelaksanaan sholat syukur Lailatul Qadar. Ini dibaca 3 kali Al-Ikhlasnya. Maka ada 8 ayat yang dibaca. Kan satu surah Al-Ikhlas 3 ayat. Kita bacanya ada 4 ayat. Surat Al-Ikhlas itu ada 4 ayat. Kita bacanya 3 kali. Berarti 4 dikali 3 adalah 12. Jadi kita baca 12 ayat. Tentu selain bismillah. 12 ayat itu adalah representasi dari 12 huruf dalam zikir jahar la ilaha illallah. 12 huruf. Mulai dari la ilaha illa, mulai dari kalimat la ilaha illa, lam, alif, alif, lam, ha, alif, lam, illa, itu jumlahnya 8 huruf. Ditambah kata Allah atau kalimat Allah, alif, lam, ha, 4 huruf. Plus semua menjadi 12. Jadi 12 adalah tajfir dari nilai 165. Nilai la ilaha illallah 1 tambah 6 ditambah 5 sama dengan 12. Juga tajfir dari nilai Allah 66. Alif 1, lam 30, ha 5. Nah, sama dengan 66. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Maka genaplah 12 huruf ini menjadi zikir jahar, zikir khafi, surah At-Takasur
dan juga surah Al-Ikhlas. Nah, yang kelima, membaca 3 kali surah Al-Ikhlas setara dengan membaca 1 Al-Quran. Ini sabda Nabi sudah sangat kita tahu. Ala innaha ta'dilu sulusal Quran. Ingatlah, sesungguhnya surah Al-Ikhlas itu senanding atau menandingi sepertiga dari Al-Quran. Umum kita tahu juga jumlah ayat Al-Quran itu yang dikatakan oleh para ulama-ulama terdahulu adalah 6.666 ayat. Meskipun kalau Anda hitung sesungguhnya ayat di dalam Quran itu nggak sampai 6.666, itu tidak sampai. Hanya ada di 6.236. Artinya masih ada selisih 430. Kok ada selisih 430 ini? Itu namanya sirru Muhammad. Itu pernah saya sampaikan, kapan-kapan saja saya sampaikan. Tapi intinya adalah ulama sepakat bahwa, ulama mutaqaddimin ya, ulama terdahulu sepakat bahwa Al-Quran jumlah ayatnya adalah 6.666. Sehingga 3 kali surah Al-Ikhlas adalah sama dengan 1 Al-Quran. Kan kata Nabi, 1 Al-Ikhlas sepertiga. Kalau 3 kali kita baca, berarti sama dengan 1 Al-Quran. Kalimat ikhlas adalah la ilaha illallah. Jadi kalimatul ikhlas, hiya kalimatul la ilaha illallah. Surah Al-Ikhlas adalah surah berisi peneguhan tauhid. Secara zohir, hu-nya dalam inna anzalnahu fi lailatul qadar, hu-nya ini, domir hu-nya ini merujuk kepada Al-Quran. Tapi secara batin, secara makna batin, hu kembali kepada zikir khafi yang bernilai 66 tadi tuh, yaitu Allahu Allah. Hu juga kembali kepada 3 kalimat ikhlas, la ilaha illallah. Inilah Lailatul Qadar hakiki. Pangersa Guru Agung saya Muhammad Abdul Ghasyib Masrur Abaos itu pernah menyampaikan begini. Wala tujadu hazil lailatu. Malam Lailatul Qadar ini tidak akan bisa didapati abadan selamanya. Illa kecuali iza anzalallahu ta'ala hu fi qalbi abdihi. Kecuali jika Allah sudah menurunkan hu pada hati hambanya Allah. Selama dia belum mendapatkan hu, selama Allah belum menurunkan hu pada hati hambanya, maka tidak bisa ditemukan Lailatul Qadar. Qala Allah Ta'ala, ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata pengarsa, qul man kana aduwwan li Jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi iznillah musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa busra lil mu'minin. Al-Baqarah 97. Kul, katakanlah wahai Muhammad, man kana, siapa orang yang ada, aduan menjadi musuh, li Jibrila pada malaikat Jibril, siapa orang yang menjadi musuhnya Jibril, fa innahu, maka sesungguhnya malaikat Jibril, nazzalahu, itu kalau kata pesantren begini, nazzalah menurunkan sopo Jibril hu pada hu, gitu. Hu pada hu. Hu-nya apa? Kalau dalam tafsir syariah tentu saja hu-nya ini Al-Quran. Tapi tafsir tasawuf Torekoh, hu-nya itu adalah hu yang ada pada zikir khafi ala qalbika, atas hatimu. Jibril adalah yang menurunkan hu kepada hatimu biiznillah, dengan izinnya Allah, musaddiqan lima baina yadai, untuk membenarkan apa yang ada di hadapan Allah, wahudan wa busra lil mu'minin, dan menjadi petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang mukmin. Itu tafsir dari surah Al-Baqarah 97 yang disampaikan oleh pengarsa Abaos. Bukankah baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, inna likulli ayatin zohrun wa batnun. Sesungguhnya setiap ayat itu punya makna zohir, punya makna batin. Hu dalam inna anzalnahu, makna zohirnya adalah Al-Quran.
Tapi hu dalam makna batinnya, hu dalam inna anzalnahu, dalam makna batinnya, dalam tafsir batinnya, hu-nya adalah hu yang ada dalam zikir khafi. Maka para ikhwan, akhwat sekalian, sudahlah, kita hanya tinggal menelan saja. Sudah disiapkan hidangannya, bahkan sudah disuapkan ke mulut ruhani kita ini. Oh ya, satu lagi. Setelah membaca sholat syukur Lailatul, setelah kita melaksanakan sholat syukur Lailatul Qadar, maka kita dianjurkan untuk membaca doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pengarsa Abah menyatakan baca doa ini sebanyak 26. Kenapa kok doa ini? Ini adalah doa yang diminta oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasul, kalau saya sudah mendapatkan Lailatul Qadar, apa yang perlu saya baca?" Maka kata Rasul, bacalah Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Pengarsa Agung Abah Aus menyatakan, bacalah doa ini sebanyak 26 kali. Dari mana 26 kali ini? 26 adalah jumlah huruf yang ada dalam doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi sekali lagi, siapapun aja, wa ba'da nazalahu fi qalbil abdi, siapapun orang yang sudah diturunkan hu pada hatinya, auqatuhu kulluha lailatul qadar, maka waktunya semuanya adalah Lailatul Qadar. Inilah yang kemudian menjadikan kita semua diamanatkan, dimaklumatkan, diajarkan, dicontohkan untuk membaca, untuk melaksanakan sholat syukur Lailatul Qadar dengan membaca surah At-Takasur 1 kali dan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali di setiap rakaatnya, kemudian membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni sebanyak 26 kali. Kita hanya tinggal menelan saja, sudah disiapkan hidangannya, bahkan sudah disuapkan ke mulut ruhani kita. Yang kita perlukan hanya menelannya untuk menjadi gizi spiritual ruhani kita. Alfi sukrin kepada guru agung kita Pengarsa Abah Aus atas suapan hidangan penuh gizi spiritual ini. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan selalu. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.